Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Judul kita pagi hari ini, jangan seperti keledai. Ya, jangan kita menjadi seperti keledai. Keledai dalam bahasa Arab namanya himar. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang Allah menyebut kata himar. Di antaranya dalam surat Al-Jumu'ah, bukan Al-Jum'ah, tapi Al-Jumu'ah. Ayat 5, walaupun ada beberapa ayat yang lain, tapi pembahasan kita berfokus pada ayat 5 ini. Allah berfirman, "Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfar." Perumpamaan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu At-Taurat. Walaupun ini cerita kitab Taurat, tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu. Orang-orang yang Allah berikan ilmu dan dia kemana-mana membawa ilmunya, itu tsumma lam yahmiluha, ya. Kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya. Kamatsalil himar, itu Allah samakan seperti al-himar, keledai, yahmilu asfar. Ya, keledai itu di atasnya ditaruh buku yang sangat banyak. Nah, jadi seperti keledai yang membawa buku. Jadi keledai itu walaupun di punggungnya, di atas punggungnya banyak buku yang dia bawa, tapi bukunya itu tidak bermanfaat baginya. Ini adalah celaan dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Berilmu tapi tidak menampakkan bekas ilmunya dalam dirinya. Maka dari itu ada salah satu da'i di Saudi Arabia, ada satu ungkapan yang beliau sampaikan kepada kita. Beliau mengatakan bahwa ada istilah namanya zuhur atharil ilmi fil amal atau fil hayah. Zuhur itu artinya adalah terlihat, nampak. Athar itu artinya bekas. Jadi harus terlihat, harus nampak bekas-bekas ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Jadi banyak orang belajar seperti kita ini kan, bapak-bapak ya, yang hadir di sini sudah berapa lama mengaji, sudah berapa lama belajar ilmu agama ini, sejauh mana ilmu itu diamalkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka dengan ilmu yang kita punya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an yang dimaksud di sini adalah ilmu ya. Ilmu yang kalian pelajari itu bisa menjadi penolong bagi kalian di hari kiamat. Dan bisa juga menjadi yang mencelakakan kalian di hari kiamat. Apa yang dimaksud ilmu itu bisa menolong pada hari kiamat? Ada dua kategorinya. Yang pertama adalah ilmu itu diamalkan. Terus kalau kita balik, namanya mafhum mukhalafahnya, ilmu yang tidak diamalkan, maka itu bisa menjadi yang mencelakakan kita nanti di hari kiamat. Kenapa bisa? Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan,
Ada 4 pertanyaan nanti di hari kiamat yang akan ditanya oleh setiap muslim, dan bahkan bahasanya lan tazula qadam 'abdin, tidak bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya 4 perkara, 4 pertanyaan. Salah satu pertanyaan pada 4 pertanyaan itu adalah wa'an ilmihi fima amila bihi, ilmunya diamalkan atau tidak. Nah, itu pertanyaan yang butuh kita persiapkan jawabannya. Tapi jawabannya bukan teori. Ujian itu kan ada 2 ya, ujian di sekolah. Ada ujian teori, tulisan, dan ada ujian praktek. Nah, jawabannya itu tidak pakai teori, tidak pakai ucapan, dan tidak pakai tulisan, tapi pakai praktek perbuatan. Di mana dijawab? Ya sekarang di dunia sudah kita jawab. Nah, yang kedua tadi saya katakan ilmu itu menjadi penolong bagi kita apabila diamalkan. Yang kedua diajarkan. Tapi kita tidak fokus pada mengajarkan ilmu. Ada satu hadits dari Rasulullah yang ingin kita arahkan kepada kita semuanya tentang jangan jadi seperti keledai ini, ya. Khususnya bagi para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah yang ada di hadapan saya ini, kalau bekas ilmu yang dipelajari itu terlihat dalam ibadah, itu nampak sekali pada diri kita semuanya khususnya. Jadi ilmu itu kan harus ada bekasnya dalam kehidupan. Nah, kalau dalam masalah ibadah, bekasnya itu nampak kan, dan itu sangat mudah dilihat. Rajin ke masjid beribadah, sholat, itu kan nampak dia. Selesai sholat, orang pulang mungkin dia di masjid sebentar baca Quran. Ya. Bahkan terlihat dari penampilannya, ya, pakaian yang dipakai keseharian itu nampak, dan itu baik. Tapi tidak berfokus pada hal ini saja. Ilmu itu bukan hanya diamalkan dalam urusan ketaatan kepada Allah saja, bukan dalam urusan takwa saja. Tapi ilmu itu harus nampak bekasnya, bahwasanya ilmu itu teramalkan dalam muamalah kita kepada orang lain. Ini yang berat. Ini yang tidak banyak. Sekali lagi saya katakan, kalau bekas ilmu dalam urusan ibadah kepada Allah itu sangat terlihat diamalkan sekali. Tapi bekas ilmu yang terlihat dalam amalah, yang bahkan orang-orang yang akhlaknya kepada Allah baik saja, nah itu nggak nampak akhlak baiknya, nggak nampak bekas-bekas ilmunya dalam muamalahnya sehari-hari. Dan itu jangan sampai terjadi sama kita. Dan kita harus pahami satu hadits yang mau saya baca tadi, ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat, bukan sahabat yang nanya kepada Nabi, tapi Nabi yang bertanya kepada sahabat. Ini hadis ini jadi renungan ya, dan jadi perbaikan bagi kita semuanya. Nabi SAW bertanya ya kepada sahabat, atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah. Tahukah kalian amalan apa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga? Jadi Nabi nanya kepada sahabat. Biasanya kan sahabat yang nanya, Rasulullah, amalan apa yang banyak memasukkan kita di dalam surga dan lain sebagainya. Tapi ini Nabi yang bertanya. Perhatikan ya. Ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat, itu bukan berarti Nabi nggak tahu. Kan nggak mungkin. Nabi nggak tahu. Tapi dalam istilah dakwah ini disebut dengan uslub dakwah, ya, metode dalam berdakwah. Nabi SAW bertanya sesuatu yang Nabi SAW itu sudah pasti tahu jawabannya,
Dan tujuan beliau bertanya itu disebut dengan istilah jalbul intibah, untuk menarik perhatian sahabat. Ya, menarik perhatian sahabat supaya sahabat fokus mendengarkan ini. Kan gitu dia. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat tentang sesuatu, padahal Nabi SAW paham betul apa yang beliau tanya itu menunjukkan bahwasanya apa yang akan beliau sampaikan itu adalah sesuatu yang sangat besar. Itu dia, sesuatu yang sangat besar, butuh perhatian para sahabat dan kita semuanya. Ya, apa jawaban sahabat ketika mereka ditanya oleh Nabi SAW, apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga? Maka para sahabat berkata, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ini adab ya, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna aktsara ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Dua hal. Ya. Sesungguhnya yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu dua. Yang pertama adalah taqwallah, yaitu bertakwa kepada Allah. Kalau ini insya Allah beres. Itu yang saya bilang tadi. Bapak-bapak yang ada di hadapan saya ini, walaupun saya tidak tinggal di sini, setiap kali saya kemari, wajah ini selalu terlihat pada sholat subuh berjamaah, sholat yang lain berjamaah. Itu takwa Allah sudah ditunaikan. Itulah tadi saya bilang, bekas-bekas ilmu dalam urusan takwa kepada Allah betul-betul teramalkan. Dan alhamdulillah ini satu hal yang baik. Tapi ternyata bukan itu saja. Bukan hanya itu. Ada lagi satu lagi yang menyebabkan seseorang masuk surga adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan sampai bekas ilmu yang kita pelajari hanya terlihat di masjid saja, hanya terlihat pada ibadah saja, hanya terlihat pada penampilan saja. Tapi ketika berbicara masih mau berbohong dalam berbicara. Ya, ketika bermuamalah masih ada tipu-tipu dalam muamalahnya, masih ada kecurangan dalam muamalahnya. Ya, ini cerita bohong itu kan akhlak yang paling buruk ya, atau akhlak buruk lah kita katakan. Ternyata sesuatu yang kita sepelekan ini, bohongin orang gitu ya, berbohong ketika berbicara, atau berbohong dalam masalah mencari rezeki, tipu orang dan seterusnya. Ya, lihat takwanya bagus, kesolehannya bagus, ibadahnya bagus, tapi dalam masalah akhlak sama orang ini buruk sekali, diantaranya dalam masalah dusta, bohong misalnya. Ada satu hadis ini membuat kita terkejut ya. Saya pun pertama kali mendengar hadis ini, walaupun sudah lama pertama kali membaca hadis ini, agak sedikit terkejut juga. Nabi SAW memberikan satu pernyataan yang agak sedikit membuat kita terkejut dan seolah-olah nggak masuk akal juga, tapi ternyata ini benar adanya. Apa kata Nabi SAW? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Jadi sebenarnya orang mukmin itu bukan ini hadis satu lagi. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, hal yazni mu'min? Ya Rasulullah, apakah mukmin, seorang mukmin bisa berzina? Maka jawaban Nabi ini ya, qad yakun, bisa jadi dia berzina. Mukmin itu bisa jadi dia jatuh pada dosa zina, bisa. Yang kedua, Nabi ditanya lagi, hal yasriqu mukmin? Ya Rasulullah, apakah mukmin itu ada yang mencuri? Maka dia mengatakan qad yakun, ya bisa jadi ada mukmin yang mencuri. Ini Nabi sedang duduk ya, ceritanya sedang duduk. Kemudian ada lagi yang nanya, ya Rasulullah, hal yakdibul mu'min? Ya Rasulullah, apakah mukmin boleh berbohong? Maka Nabi langsung berdiri. La yakdibul mu'minu fi hadithihi. Mukmin itu tidak boleh berbohong, dan tidak seharusnya dia jatuh pada dosa bohong. Jadi menunjukkan bahwasannya apa? Ini yang membuat kita terkejut. Mukmin bisa jadi berzina. Rasul mengatakan dia bisa jadi dia berzina.
walaupun dia beriman. Bisa jadi dia mencuri, walaupun dia beriman. Tapi kalau urusan berbohong, berdusta, itu bukan mukmin. Gak ada akhlak seorang mukmin berbohong, itu gak ada. Jadi Nabi SAW menyamakan ini antara dosa apa itu? Zina, mencuri dengan berbohong. Bahkan Nabi SAW tidak menyetujui dan tidak memaklumi lebih tepatnya seorang mukmin itu berbohong. Itu contoh kecil. Hadirin rahimakumullah, saya ingin sampaikan ketika Nabi SAW tadi mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kalau kita cerita tentang akhlak, tentang muamalah, ya, itu yang pertama adalah perkataan, akhlak. Bagaimana kita mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran, wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada Allah dengan perkataan yang baik. Ya, berkatalah kepada Allah dengan perkataan yang baik. Juga salah satu sifat mukmin itu adalah tidak suka mencela. Ini ciri-ciri orang berkata baik itu tidak suka mencela. Kata Nabi SAW mengatakan walal badi, ya, badi itu suka mencela. Juga walal fahish. Nah, kata-kata yang baik itu selain contohnya tidak mencela, kata Nabi SAW adalah walal fahish. Kata-katanya itu tidak menjerumus kepada seksual. Nah, tidak cerita-cerita yang sifatnya mengarah kepada seksual. Itu juga kata-kata yang baik. Juga Nabi SAW menyebutkan salah satu bentuk perkataan yang tidak baik, yang tidak boleh keluar dari seorang mukmin adalah laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an. Nabi mengatakan ta'an itu suka menuduh orang, baik tuduhan itu langsung atau tuduhan itu ceritakan kepada orang lain tentang seseorang yang tidak ada pada dirinya. Juga la'an, laknat, melaknat orang. Kalau para ulama mengatakan tidak suka memaki dan mencaci orang lain. Jadi terkadang kita sepele terhadap akhlak ini, terhadap muamalah, terutama dalam masalah ucapan. Termasuk juga tadi tidak jujur, berdusta, berbohong, kata-kata yang kasar. Ada ayat yang mengatakan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Terkadang ada dosa yang kita anggap sepele, tapi ternyata dosa itu di hadapan Allah sangat besar. Dan salah satunya adalah dosa dalam masalah muamalah, akhlak dalam masalah ucapan ini. Kita pernah dengar hadis ya. Ada namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia nanya kepada Nabi SAW, tapi minta nasihat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat beberapa hal kepadanya. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba menjulurkan lidahnya, belet, menjulurkan lidahnya sambil menunjuk dengan tangannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kuffa alaika hada, jaga ini, jaga mulutmu, jangan mencaci orang, jangan menuduh orang dengan tuduhan yang tidak baik, termasuk juga jangan berdusta, berbohong dengan mulutmu itu. Bahasa Nabi seperti itu. Kemudian Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, awamu akhaduna bi alsinatina. Ya Rasulullah, apakah kita ini bisa diazab oleh Allah dengan lisan kita ini? Jadi menunjukkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini agak sepele dengan nasihat yang disampaikan Nabi. Allah, salah lisan aja kok orang diadab di hari kiamat pada api neraka. Maka Nabi SAW ketika itu marah, tapi marahnya bukan marah kepada Mu'adz. Marahnya terhadap apa? Terhadap menyepelekan dosa-dosa yang keluar dari lisan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, orang itu di hari kiamat, fahal yakubun nasu yaumal qiyamati
ilan nari ala wujuhihim. Di orang itu Mu'an diseret di hari kiamat dengan keadaan kepalanya di bawah, kakinya di atas, kemudian dilemparkan ke neraka. Itu karena dosa-dosa yang keluar dari lisan mereka. Dan salah satu dosa yang paling mudah keluar dari lisan tadi, walaupun ini orang berilmu, adalah al-kadhib, bohong. Itu paling mudah. Walaupun terkadang bohongnya sepele, kecil, ringan. Ini ada orang janjian sama kawannya untuk satu hal yang penting. Mungkin bagi dia tidak terlalu penting, tapi bagi orang yang nunggu dia ini penting. Jadi janji jam 10 pagi. Ini yang janjian ini orang yang merasa penting sekali, jam setengah 10 udah sampai ya, karena dia butuh sekali dengan bertemu dengan orang ini. Janjilah mereka gitu ya. Jam setengah 11 belum datang di telepon, bang udah di mana? Ya udah di jalan, udah mau sampai. Padahal dia masih berak lagi di kamar. Itu yang saya bilang tadi, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian anggap itu sesuatu yang kecil, ternyata itu dosa besar. Kenapa? Ini dosa dari lisan ini tidak ada yang kecil. Ya, semua dosa yang keluar dari lisan itu tidak ada yang kecil. Apapun bentuk dosa yang keluar dari lisan itu tidak ada yang kecil, semuanya besar. Maka tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jaga lisanmu karena banyak orang diseret di hari kiamat dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas. Itu dalam beberapa tafsir para ulama, dirantai dalam ayat Tuhan sab'una dira'an, yang rantainya itu panjangnya 70 hastain, yang diikat di kepala dan di kakinya, tarik ke bawah, terus kemudian dilemparkan ke neraka dalam posisi kepalanya di bawah. Itu karena dosa-dosa dalam lisan mereka. Jadi buruknya muamalah itu menjelekkan agama Islam. Ya, buruknya muamalah kita kepada orang itu menjelekkan agama kita. Islam yang jelek. Katanya Islam itu agama yang akhlaknya baik. Sampai ada istilah apa? Percuma aja sholat, tapi masih nipu juga. Sholatnya baik, tapi kata-katanya masih kasar, gampang emosi, gampang marah, ya, pantang sedikit diganggu oleh orang, kesabarannya setipis kertas bendera inilah ya. Padahal Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalaupun ada orang berbuat jahat sama kita aja, kita diminta untuk membalas dengan yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Tapi ini malah berbeda, emosinya jadi ikuti. Apa bahasanya? Aku memang nggak mau ganggu orang, tapi kalau aku diganggu orang, aku bisa lebih kejam daripada Fir'aun, katanya. Ya. Aku memang nggak pernah mau ganggu, tapi jangan aku diganggu, nanti habis yang kuat. Apa kita nggak pernah belajar? Apa kita nggak pernah diajarkan oleh guru-guru kita yang duduk di sini? Sabar, jangan marah, tahan emosi, gitu ya. Balas keburukan orang dengan kebaikan. Kan semua sudah dimakan, sudah didengeri, sudah diajarkan, sudah dapat kita semua. Tapi untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, muamalah kita kepada orang itu berat. Ini yang saya bilang tadi, takwa kita kepada Allah. Kalau urusan sholat, urusan sedekah, urusan puasa, urusan baca Quran, zikir, nomor satu, hebat, mumtaz, paten. Tapi dalam masalah muamalah itu tidak terlihat kalau kita ini orang belajar. Yang itu yang tidak terlihat muamalahnya seperti betul-betul orang belajar, itulah keledai. Aisyah kan pernah ditanya oleh para sahabat, akhlaknya Nabi itu seperti apa sih? Akhlaknya Nabi itu seperti apa? Karena kita melihat orang ini agamanya baik atau tidak baik dari mana? Dari akhlaknya.
Kami di pesantren Muhammadiyah Gorontalo punya semboyan. Orang tidak akan melihat ilmumu sebelum melihat akhlakmu. Ini jenggot panjang, lobe yang selalu di atas kepala kita, nggak kita lepas kemana-mana pakai baju koko. Kita jaga penampilan, ilmu kita punya, tapi kalau muamalah ucapan kepada orang tidak menunjukkan kita orang yang berilmu, sikap kita kepada orang tidak menunjukkan sikap kita ini berilmu, maka ilmu kita itu tidak dipandang oleh orang. Justru orang memandang kita ini seperti apa tadi? Keledai. Banyak aja bawa buku di atas punggungnya tapi tidak berguna bagi. Ini jangan sampai. Apalagi, saya tutup dengan hadits ini ya. Apalagi yang kita sepelekan ini tadi, yang saya sebut dengan menyepelekan dosa ini, walaupun ibadah kita baik, tapi dosa ini terus berjalan dalam masalah muamalah kepada orang yang jelek-jelek ini, kita lupa bahwasanya kalau kita berbuat maksiat kepada Allah, yang urusannya hanya kepada Allah, tidak ada urusan maksiat kita kepada orang. Nanti di hari kiamat, kalaupun ada dosanya itu tidak ribet. Urusannya nggak ribet. Kenapa? Karena hanya menunggu ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah langsung diampuni dengan rahmat Allah atau diadab dulu di neraka kemudian masuk surga? Tapi kalau dosanya, maksiatnya berhubungan dengan apa? Dengan manusia, itu akan memberatkan kita sampai pada titik kita itu harus menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Maaf ya, maaf sekali. Kalau kita berbuat dosa, maaf ya, misalnya ya zaman sekarang zaman fitnah, ya zaman fitnah. Ya saya sendiri juga tidak selamat, tidak ada jaminan selamat. Kita juga tidak ada jaminan selamat. Ini saya ingin sampaikan contoh dosa. Maaf sekali. Mungkin laki-laki yang sudah menikah atau belum menikah atau apa saja. Ya mungkin awalnya dengar nonton video yang baik-baik, nanti tiba-tiba muncul sendiri video-video yang tidak senonoh, gitu ya kan? Itu yang saya sebut dengan fitnah masuk ke dalam rumah kita. Bahkan fitnah itu masuk di kamar kita. Kita tutup pintu rapat-rapat, tapi fitnah itu masuk, gitu ya, dalam ini HP. Kemudian terlihat disengat ketika ada peluang untuk itu terbuka lah. Maaf ya, video porno. Kemudian ditonton sampai onani, sampai mengeluarkan banyak seterusnya. Itu dosa besar atau enggak? Besar dosa. Kan gitu ya, ini dosa. Tapi nanti di hari kiamat urusannya nggak ribet. Ya sudah, Allah SWT cuma perlihatkan dosa-dosa kita itu. Kalaupun sudah kita bertobat, Allah ampuni. Kalau tidak bertobat, ada kesempatan juga diampuni karena rahmat Allah. Karena di hari kiamat itu orang diampuni dosa-dosanya dengan dua cara. Yang pertama gratis Allah ampuni, yang kedua diampuni dengan cara diadab dulu di neraka. Udah sampai situ aja. Habis itu masuk surga. Tapi kalau dosa memaki orang, dosa membohongi orang, dosa menghibah orang, dan dosa kalau bahasa kita namanya fitnah ya. Tapi sebenarnya bukan fitnah, tapi buhtan. Yang orang bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, sebetulnya makna dari ayat itu adalah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu, dosa syirik lebih kejam daripada lebih besar dosa daripada dosa membunuh, itu yang benar. Tapi fitnah yang dimaksud di situ adalah buhtan, yang menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan tidak benar dan seterusnya. Muamalah yang jelek. Apalagi kalau sampai ada hak orang yang diambil. Ada kewajiban yang tidak kita tunaikan kepada orang lain, ini kan muamalah. Maka masalahnya nanti di hari kiamat itu urusannya gak hanya sama Allah, tapi urusannya sama siapa? Sama orang yang kita bermuamalah jelek kepadanya. Yang disebut oleh Nabi SAW, tahukah kalian orang yang bangkrut itu siapa? Nah, maka sahabat berkata orang bangkrut itu orang yang tidak punya, orang yang dulu punya harta, sekarang tiba-tiba nggak punya apa-apa. Maka Nabi mengatakan bukan itu yang maksud. Yang bangkrut muflis di hari kiamat adalah siapa yang ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat membawa pahala sholat yang banyak. Lihat ini yang dibawa tengok. Membawa pahala sholat yang banyak. Takwa Allah ini ya, takwa kepada Allah. Membawa pahala puasa yang banyak. Takwa kepada Allah. Membawa pahala zakat, sedekah yang banyak. Dan yang ketiga, yang keempat, membawa pahala haji. Empat ini, besar-besar pahala. Tapi ini semuanya hablum minallah ya, hubungan sama Allah semuanya. Tapi di tengah-tengah ketakwaannya, di tengah-tengah nampak
bekas ilmunya dalam ibadahnya kepada Allah ada masalah, dalam bekas ilmunya nggak nampak dalam muamalah. Di dunia dia mencela ini, di dunia dia mengambil milik orang lain, di dunia dia menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, di dunia dia pernah memukul orang, yang kelima di dunia dia pernah membunuh orang bahkan. Maka pahala yang banyak tadi harus diserahkan kepada orang-orang yang dia zalimi dengan muamalah jeleknya tadi itu, sampai ketika habis pahalanya masih ada orang-orang yang menuntut lagi daripada muamalah yang buruk yang telah dia berikan kepada orang lain. Maka fayukhadhu min sayyiatihi fayutrahu ilaihi, dosa orang diambil oleh Allah dan dilimpahkan kepadanya. Maka sebenarnya sebagai kesimpulan, Bapak-bapak rahimahullah, kalaupun ada dosa yang belum kita tinggalkan, usahakan dosa itu jangan ada urusannya sama orang lain. Dan semua dosa yang berurusan sama orang lain itu rata-rata ada pada anggota tubuh kita. Ini lambung, cangkem, mulut, itu nomor 1. Ya, yang kedua adalah apa ini? Tangan. 2 hal ini. Ya, kalau mata tidaklah terlalu banyak. Biasanya kalau mata itu sifatnya dosa-dosa kita sama Allah. Tapi kalau mulut ini paling menjadi apa namanya? Gudang dosa yang sifatnya kepada orang lain. Saya kira ini ya, sesuai dengan waktu yang diminta, katanya jam 6.14 lebih sedikit ya, 6.14 lewat 1 menit jadi 6.15. Apa mau ditanya? Ini kita minta supaya bapak-bapak mengamalkan ilmu yang diajarkan. Ya silakan boleh. Seluruh dalam hal apa ini? Seluruh misalnya dia menanyakan besok pergi pengajian ke Bukitlah katanya kan. Saya sekarang enggak kalau hari Minggu ya saya bilang. Jadi sakit hati dia Ustaz. Padahal saya keluar Ustaz. Bercanda. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yakdibu liyudhika bihin nas wailun lahu wailun lahu. Celakalah orang-orang yang berbohong dan tujuannya untuk orang lain tertawa. Ya, jadi berbohong, berkata yang tidak benar, tujuannya adalah untuk supaya orang tertawa. Itu saja dihitung oleh Nabi, wailun lahu, celakalah dia, celakalah dia. Ini bagi orang-orang yang suka, dia bukan berarti nggak boleh ya, suka ngobrol-ngobrol sama orang, ya suka bercanda-canda, tapi candanya itu bohong, kemudian orang tertawa karena kebohongannya, maka itu dihitung dosa. Jadi kalau ditanya hukumnya bagaimana, ya Bapak jawab sendiri dengan hadis ini aja udah. Walaupun bukan berarti kita tidak boleh bercanda. Nabi juga bercanda, tapi candanya tidak pernah ada bohongnya. Saya kasih satu contoh. Ada nenek-nenek, ya termasuk kakek-kakek, bapak kakek-kakek. Ya, nenek-nenek, ya termasuk kakek-kakek. Ada nenek-nenek datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku masuk surga. Nggak salah ini kan? Dia datang kepada Nabi supaya Nabi mendoakan agar nenek-nenek ini nanti diharikan masuk surga. Nabi bercanda kepadanya, di surga nggak ada nenek-nenek. Mana ada nenek-nenek masuk surga? Bercanda nggak itu? Bercanda. Tapi benar atau tidak candanya? Ada nggak nenek-nenek di surga, Pak Ketua? Mana ada? Mana mau Pak Ketua di dunia aja nggak mau sama nenek-nenek, ditawarkan apa lagi di surga? Bidadari itu mana nenek-nenek? Maaf ya, dalam Al-Quran itu ada ayat ini supaya Bapak termotivasi beramal masuk surga. Dalam ini cerita wanita penghuni surga itu ya, wakawa'ibat roba. Wanita penghuni surga itu, bidadari surga itu wakawa'ibat roba. Maaf, dalam penjelasan, dalam terjemahan Al-Quran itu dan surah An-Naba itu, wakawa'ibat roba itu artinya adalah gadis-gadis yang
montok-montok. Itu dia. Senang kan kalau cerita montok-montok. Ya itu fitrah kita. Nah, kemudian ini nenek-nenek ini nangis dia, Pak. Ya, Bapak tadi bilang sakit hati orang kan cara bercanda Bapak, ini nangis langsung dia berpaling dari Nabi. Tahu lah perempuan kalau merajuk menangis kayak mana? Berbalik badannya. Ya kan? Kemudian nenek-nenek itu dipanggil lagi oleh Nabi. Nenek, kembali dulu. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran surat Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alahunna abkar urban atruba. Kami ciptakan wanita-wanita yang akan masuk surga nanti di hari kiamat dari kalangan orang-orang beriman, wanita-wanita mukminah dengan ciptaan yang baru. Ya, usianya itu di antara 25 sampai 40 tahun. Nah, jadi intinya Nabi sudah mencontohkan boleh bercanda, tapi usahakan candaannya itu jangan ada bohong. Ya kalau nggak ada bohongnya, hana masalah. Apa? Nggak ada masalah. Tapi jangan sering-sering kali bohong, Pak, karena banyak kali bohong apa? Jangan sering-sering kali bercanda untuk banyak tertawa, karena banyak kali tertawa mematikan hati. Bukan berarti nggak boleh ketawa. Ya, jadi dikurang. Ya nggak apa-apa, silakan. Kita tidak melarang. Yang penting hindari berbohong dan berlebihan. Ya, Allah. Apa Ustaz? Mau nanya? Nggak jadi. Ustaz gimana nih? Tanya aja lah, sedikit aja, biar kita pulang. Bisa kan fenomena ini di masyarakat kan. Kita tadi, cuma sholat dia sama tetangganya guru. Bisa sebenarnya dia bilang, nggak apa-apa lah, hari-hari kali nggak apa-apa, saya sholat nggak apa-apa, juga jiwa dan penting hati baik. Aku nggak pernah nyakiti orang. Gimana tuh dengan pernyataan itu? Karena ya tadi mendengar hadis ini, ya soalnya kalau memang yang dibagikan itu adalah akhlak, jadi dia itu melihat fenomena dia haji tapi korupsi, saking banyaknya ini orang Islam yang seperti itu, jadi dia yang bagi aku baik aja lah gitu, aku nggak mungkin orang. Nah, bagaimana dengan orang yang seperti ini? Jadi jangan membandingkan dua hal yang sama-sama buruk. Itu adalah salah satu metode setan dalam membuat kita itu jauh dari agama kita. Kan tadi percuma aja ibadah tapi akhlaknya buruk. Lebih baik hatinya bagusan, hatinya baik, akhlaknya baik, walaupun nggak sholat. Ini kan sama-sama apa ya? Buruk gitu. Maka dalam kaidah kita nggak ada yang seperti ini. Itu tadi saya bilang itu adalah salah satu metode cara disebut dengan istilah talbis, ya, talbis iblis namanya. Metode cara untuk membuat syubhat-syubhat, keraguan-raguan pada diri kita, bahwasanya kita ini selalu dihadapkan dengan sesuatu yang dua hal yang buruk. Hingga akhirnya kita tidak kita tidak meninggalkan dua keburukan ini, tapi kita pilih satu di antara keburukan ini, manapun yang kita pilih tetap buruk. Kan gitu dia. Nah, jadi tidak ada istilah sholatnya baik, ibadahnya baik, tapi akhlaknya buruk, sama aja. Itu tidak boleh ada dalam diri kita. Kan gitu. Juga tidak boleh ada, nggak apa-apa belum bisa ibadah, yang penting hatinya baik. Nah, percuma aja haji tapi korupsi juga. Itu yang saya bilang tadi. Gara-gara kita tidak bisa mengamalkan dan belum nampak bekas ilmu dalam muamalah kita, yang jelek agama Islam, yang jelek Muslim. Tengoklah itu, sedih kali kita. Masa yang dikorupsi dana kuota haji, dana haji, kayak mananya orang Islam ini? Padahal satu orang yang sudah belajar, tapi dia tidak menampakkan bekas belajarnya itu dalam kehidupannya. Itu pentingnya kita. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana itu, dua-duanya jelek, dua-duanya buruk. Yang benar adalah lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalaupun ada masih dosa-dosa yang dilakukan, yang dibuat, ya diusahakan bagaimana ditinggalkan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasrullah wa fathul qarib.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita sampai diingatkan ajaran Jasi yaitu mengenai dosa-dosa kemunafikan, dosa lisan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa kita amalkan, bisa kita renungkan, dan bisa terhindar dari dosa-dosa yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi.